Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan saya, Siti Mubarakah, Sarjana Pendidikan Islam dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kelas 11 semester 1. Anak-anak sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa terlebih dahulu, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kalian ketahui. Yang pertama, yaitu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah menyajikan keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan kandungan dalil naqli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya untuk mengatur kehidupan manusia supaya menjadi lebih baik. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperintahkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, apakah kalian tahu arti dari kitab-kitab Allah atau kitabullah? Ya, kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Lalu, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita akan belajar tentang iman. Iman secara bahasa artinya yakin atau percaya. Menurut istilah, iman ialah mempercayai di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan melalui perbuatan anggota tubuh. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah ialah mengimani sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia supaya dijadikan pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia akhirat. Nah, sekarang tahu kan apa pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Lalu, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya yaitu yang pertama, menjadi saksi kebenaran, asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran ya, dan menjadi tolak ukur barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Hal ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, menjadi solusi, menjawab, dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara penganut agama. Yang ketiga, mengoreksi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar. Nah, kita masuk ke perbedaan kitab dengan suhuf. Apakah kalian tahu apa perbedaan kitab dengan suhuf? Ya, kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan dalam bentuk kitab suci. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berupa lembaran-lembaran. Kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf berbentuk lembaran. Jika kitab isinya lebih lengkap, suhuf isinya kurang lengkap. Kitab berlaku lebih lama, sedangkan suhuf berlaku lebih pendek. Anak-anak, itu perbedaan kitab dengan suhuf ya. Pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab merupakan pokok akidah Islam dan pokok rukun iman. Jadi, iman kepada kitab merupakan rukun iman yang keenam. Ketika kita tidak beriman kepada kitab, maka iman kita tidak sempurna. Kemudian yang kedua, iman kepada kitab merupakan sifat orang-orang yang beriman. Yang ketiga, Allah telah menyuruh orang-orang beriman untuk mengatakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Yang keempat ialah mengkufuri kitab-kitab Allah adalah kesesatan yang nyata. Tentunya, kita sebagai orang muslim tidak ingin menjadi orang yang sesat, iya bukan? Nah, gimana sih cara mengimani kitab-kitab Allah? Nah, cara mengimani kitab-kitab Allah yaitu kitab yang sebelum Al-Quran diturunkan, yaitu kita sebagai umat Islam wajib meyakini dan percaya semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Taurat, Zabur, dan Injil. Keimanan kita kepada kitab-kitab tersebut dilakukan dengan cara menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Sampai sini, mudah-mudahan kalian semuanya paham ya.
perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terwujud dalam bentuk 1. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar adanya dan datang dari Allah, bukan karangan para utusannya, dan meyakini kebenarannya. Jadi, kita itu harus percaya bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah, bukan karangan nabi, atau nabi dan rasul itu mengada-ngada. Itu bukan ya. Nah, yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir diturunkan dan tidak akan ada lagi kitab lainnya setelah itu. Ketiga, meyakini adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang keempat, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lainnya, serta sebagai pedoman hidup. Nah, anak-anak, itu penjelasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.